Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridho Erlan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah instalasi DVWA atau Damn Vulnerable Web Application secara lokal dan melakukan scanning pada DVWA dengan menggunakan aplikasi Zap Proxy. Oke, di sini saya menggunakan Windows sebagai host OS utamanya untuk melakukan instalasi DVWA. Hal pertama yang kita akan lakukan adalah mendownload file folder dari DVWA dari GitHub. Kita cari GitHub dari DigiNinja. Kemudian kita akan mendownload folder ini. Teman bisa klik tombol code di sini, kemudian download zip. Nah, setelah ini bisa kita taruh di tempat yang familiar untuk kita temukan. Oke, karena sudah selesai, kita akan buka folder di tempat yang kita install tadi. Kemudian kita akan mengekstrak file zip ini. Lalu kita akan mengcopy bagian folder ini ke dalam direktori utama dari localhost-nya. Di sini saya menggunakan Laragon sebagai database localhost-nya. Kita ke file C, kemudian Laragon dan W 3 kali. Kita pastekan di sini. Dan kita ganti foldernya menjadi DVWA saja untuk memudahkan membuka web localhost-nya. Baik, untuk langkah selanjutnya, kita akan mengkonfigurasikan file DVWA ini. Di sini saya menggunakan text editor VS Code. Oke, kita akan buka window baru saja, karena ini project yang lama. Dan open folder. Dan kita cari folder dari direktori utama localhost-nya, yaitu Laragon DVWA. Nah, di sini sudah muncul semua file dari DVWA tersebut. Kita akan menuju ke file config. Di sini ada file config yang masih dalam kutip terkomen atau tidak bisa digunakan. Di sini kita bisa melakukan copy paste di dalam ini. Nah, untuk hasil kopiannya kita akan rename. Kita akan hapus bagian .dis dan kopinya. Jadi yang tersisa hanya config.ins.php. Kemudian yang akan kita konfigurasikan yaitu usernya. Kita akan ganti menjadi root. Dan passwordnya kita akan kosongkan saja. Oke, di save. Kemudian untuk konfigurasi database-nya, kita bisa masuk ke DVWA, includes, dan DBMS. Karena di sini menggunakan MySQL, di sini kan kita sedikit ubah, yaitu di bagian ini di line 67. Di sini ada perintah alter table user add column if not access. Karena sebelumnya saya sudah mencoba ini diharuskan untuk dihapus supaya saat melakukan create database atau reset nantinya di dalam setup tidak akan terjadi error. Kemudian ada di bagian bawah lagi, di bagian di line 145 kita hapus lagi bagian kolom if not access. Oke, sudah, itu saja. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan membuka Laragon untuk menjalankan file dari localhost kita. Kita start all. Kita tunggu sebentar. Service dari Apache dan MySQL sudah berjalan. Kita bisa klik database ini untuk melihat ada database apa saja. Di sini saya sudah menginstal phpMyAdmin, jadi setelah mengklik database tadi akan muncul interface dari phpMyAdmin. Bisa dilihat di sini belum ada database dari DVWA. Cara menambahkannya gimana? Kita buka localhost /DVWA/setup.php. Nah, ini tampilan untuk setup.php-nya. Kita scroll ke bawah dikit, kita klik create atau reset. Nah, fungsi dari
ubah sedikit codingan pada mysql.php ini, karena sebelumnya saya mencoba untuk menambahkan atau create dari database ini terjadi error karena kesalahan tertentu. Itu bisa dihapus untuk menghindari error tersebut. Oke, sekarang kita klik ini. Nah, di sini terlihat database has been created. Ada beberapa tabel yang sudah ditambahkan, ada data juga yang sudah dimasuk ke dalam tabel tersebut. Kita bisa cek di dalam phpMadmin ini, refresh. Nah, di sini sudah muncul database dari DVUE, dan kalau diklik, semua tabel sudah berada di sini. Kemudian untuk tampilan utama dari DVUE-nya gimana? Kita cari localhost, klik saja index.php. Ini adalah tampilan dari DVUE dan beberapa informasi-informasi di dalamnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan scanning pada DVUE dengan menggunakan aplikasi yang namanya ZepProxy. Kita akan mendownload ZepProxy. Klik yang paling atas, dan kita cari yang sesuai dengan OS kita. Karena di sini saya menggunakan Windows yang 64 bit, saya akan mendownload versi Windows yang 64 bit. Taruh di download saja. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah selesai. Kita tinggal klik saja ini. Tunggu sebentar. Dan muncul sebuah window baru untuk menginstal dari. Kalau muncul sebuah peringatan dari Windows, klik yes saja. Klik next. Klik I accept the agreement, dan next lagi. Pilih yang standar installation saja, next, dan install. Tunggu sebentar. Dan aplikasi dari ZepProxy sudah selesai. Sekarang kita akan buka aplikasinya. Nah, akan muncul sebuah peringatan, do you want to persist Zep session? Kita pilih no saja agar tidak menyimpan sesi dari Zep kita pada saat ini. Klik start. Oke, ini adalah tampilan utama dari ZepProxy. Baik, selanjutnya kita akan melakukan scanning dengan aplikasi ZepProxy. Sebelum itu kita pastikan bagian security level dari DVUE ini sudah menjadi low. Klik submit. Nah, oke. Kita klik automated scan. Kita masukkan URL localhost/dvue dan attack. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini scan sudah selesai dan langsung mengarahkan kita ke bagian alerts atau peringatan. Di sini bisa kita lihat, kita bisa analisis peringatan apa saja yang muncul dari web ini setelah kita scan. Ada banyak. Yang pertama ada content security policy, directory browsing, missing, nanti click jacking header, dan sebagainya. Teman-teman bisa gunakan bagian alerts ini untuk menyerang web. Karena di bagian alerts ini muncul kerentanan apa saja yang ada pada web tersebut. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai langkah-langkah instalasi DVUE dan melakukan scanning menggunakan aplikasi ZepProxy. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.